Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang di perayaan Misa berbahasa Indonesia Komunitas Keluarga Katolik Indonesia di Singapura. Hari ini, gereja merayakan Hari Minggu Prapaskah kedua yang bertema, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Perayaan Ekaristi hari ini dipersembahkan oleh Pastor Sambodo, SSCC. Untuk menuju kemuliaan, Yesus harus menanggung penderitaan dahulu. Yesus telah memberikan contoh bagaimana kesengsaraan dan maut ditanggungnya demi keselamatan kita. Seandainya orang mampu menanggung kesulitan atau bahkan kesengsaraan dengan setia, semoga juga dapat mengalami kemuliaan sebagaimana Yesus yang mulia. Orang dianugerahi wajah kemuliaannya. Adalah panggilan kita juga pada masa Prapaskah ini ikut serta dalam penderitaan Kristus. Dengan begitu, kita juga dimampukan untuk membawa kegagalan dan penderitaan sebagai bagian dari olah kesetiaan iman kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, marilah kita bangkit berdiri, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, "O Yesus, Putra Bapa." Kepadamu ya Tuhan, hatiku berkata, ku cari wajah-Mu. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, janganlah memalingkan muka daripadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun situasi kita belum berubah, namun kita boleh bersyukur bahwa minggu depan kita akan memulai perayaan Ekaristi secara offline. Kita bisa ke gereja kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang mulia ini. Untuk itu sebelumnya kita masuk dalam diri kita masing-masing. Kita menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Rahim, agar kita layak merayakan Ekaristi ini dengan hati yang pantas. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan doa dan intensi kita bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Pertama kita berdoa bagi saudara-saudari kita, para dokter dan para perawat yang ada di bagian depan penanggulangan, dan mereka yang saat ini bersama-sama menderita. Mereka kita doakan agar kasih Allah sungguh melimpah dan pemulihan atas mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya demi keselamatan kami. Sebagai Allah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan berfirman kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu termasyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus berdatang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam dunia instan saat ini, semuanya serba instan ya, banyak ya. Kebetulan ada seorang petani yang dari desa, ya, diajak menuju ke kota, karena kebetulan dia memiliki atau menjadi juara lomba di desa itu. Kepadanya diperkenalkan beberapa makanan dan minuman instan. Salah satunya, biar gampang ya, ini saya tuliskan. Ada milk powder atau susu bubuk. Kepadanya diberitahu cukup dituangkan saja air panas, maka kamu akan dapat minum susu. Padahal dia berpikir, di desanya ketika dia akan minum susu, dia harus memeras susu dari sapi atau dari domba. Namun di kota dia mendapatkan 1 sase kecil saja, sudah dapat minum susu. Lalu kepadanya yang kedua, disodorkan juga orange juice powder. Dia ingin minum air jeruk, padahal kalau di desa dia harus meras. Tapi di kota dia cukup disodorkan 1 sase, dikasih air panas, dia minum. Namun di tempat dia menginap, dia mendapati sebuah sase yang bukan milik dia. Tetapi tulisannya sungguh aneh. Apa ditulis di sana?
baby powder. Padahal kalau kita mengartikannya adalah bedak bayi, ya, bedak bayi. Maka petani ini berpikir, tadi saya buat minum, ada tulisannya milk powder, saya dapat segelas susu. Lalu saya bikin ada tulisannya orange juice powder, dapat segelas air jeruk. Nah, kalau baby powder apa ya? Sungguh luar biasa orang-orang kota ini. Dia sangat kagum. Dia pikir, dalam pikirannya, kalau semuanya serba instan, barangkali dapat bayi juga instan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk melihat perubahan ini. Ya. Yesus dalam bacaan Injil di atas gunung, dia berubah rupa, menampakkan kemuliaannya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes bingung ketika mereka melihat ada Elia dan ada Musa. Kok bisa tadi mereka berangkat hanya berempat, tahu-tahu tambah 2? Dari mana mereka? Saking bingungnya, kembali biasa Petrus, orang yang biasa ngomong seadanya, Tuhan kayaknya enak deh di sini, aku buatin deh tenda untuk kita bertiga, kalian bertiga. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, bagaimana dengan mereka bertiga? Enggak pernah kita bayangkan kan? Karena apa? Petrus hanya memberikan 3 tenda untuk Yesus, Musa, dan Elia. Kemana mereka akan pergi? Tidak tahu juga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dunia kita memang mudah dibuat instan untuk mendapatkan suatu perubahan. Tetapi iman kita bukanlah iman yang instan. Ya. Abraham ketika disuruh oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan daerahnya, meninggalkan tempat asalnya, dia ikut. Padahal usianya sudah berapa? Saat itu sudah tua. Dan karena Abraham mengikuti apa yang Tuhan minta kepada dia, meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, mendapatkan keturunan, lalu juga mendapatkan harta yang banyak, luas tanahnya, dan sebagainya. Dan kepadanya pada akhirnya Tuhan memberi nama baru. Siapa? Abraham. Namanya Abraham. 2 situasi yang sama. Yesus membawa para murid ke puncak gunung yang sepi. Abraham diminta pindah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka bagi kita adalah sebuah cara untuk bisa mengenal Tuhan adalah bagaimana menemukan Dia di luar kebiasaan kita. Ya, kita diajak untuk mencari tempat yang tenang, mencari tempat yang nyaman. Itu cara yang mudah untuk kita bisa menemukan Tuhan. Namun bagaimana dalam keseharian hidup kita? Apakah setiap kali bisa merasakan enak terus? Enggak. Tapi kita bersyukur bahwa gereja memberikan 7 sakramen yang ada. Ya. Saya berharap bahwa melalui sakramen-sakramen yang kita terima, kita mengalami perubahan itu. Sebagaimana ketika Yesus menampakkan cahayanya, bercahaya begitu mulia, Allah bersabda, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia.
Maka melalui sakramen-sakramen kita juga diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan sendiri, perkataan Yesus. Melalui sakramen baptis kita telah diubah menjadi putra dan putri Allah. Sakramen penguatan atau krisma, kita diminta untuk keluar menjadi pewarta, kita diteguhkan, kita dikuatkan, membagikan iman itu kepada saudara-saudari kita. Melalui setiap kali kita Ekaristi, merayakannya, ketika imam mengatakan, inilah tubuhku, atau satu lagi, inilah darahku, ketika sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, ketika kita menerimanya, diharapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk pertumbuhan iman kita. Lalu juga sakramen yang menakutkan banyak orang. Apa? Sakramen pengurapan orang sakit. Katanya kalau di Jakarta pilih-pilih romo. Jangan nanti romo yang itu ya, kalau dikasih pengurapan sama romo A pasti meninggal. Nah, padahal belum tentu. Justru melalui sakramen pengurapan orang sakit inilah secara rohani kita disembuhkan. Ya, secara rohani kita disembuhkan. Dan kalau Tuhan berkenan, secara fisik kita juga mendapatkan pemulihan. Sembuh tidak, itu perkenan Tuhan. Mati tidak, itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Lalu kalau dua sakramen yang lain, ya kita tinggal pilih. Saya memilih sakramen imamat. Ketika saya menerima pengurapan dari Bapak Uskup, tangan saya dikasih minyak urapan, saya mendapatkan berkat dari teman-teman yang sudah ditapiskan, saya mendapatkan kekuatan untuk pelayanan. Dan kepada Anda yang memilih sakramen perkawinan sebagai sakramen yang keenam, nah, apa tujuannya? Supaya hidup rumah tangga tidak lagi dua, tetapi satu. Tuhan menyatukan. Prosesnya gampang? Enggak. Orang nikah juga sekian tahun masih tetap berantem, ada yang enggak setuju. Saya sebagai imam juga kadang-kadang enggak setuju dengan teman imam saya. Saling argumen dan sebagainya. Namun kembali, bahwa kenapa kita bisa menjauhkan diri dari Tuhan? Karena ego kita. Ego kita masing-masing. Masih ingat bacaan minggu yang lalu? Ya. Karena dosa, karena godaan di sekitar kita, kita menjadi mudah untuk berdosa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan sakramen-sakramen yang telah kita terima, dan setiap kali dengan sakramen-sakramen yang bisa kita barui bersama, maka perubahan dalam hidup kita janganlah perubahan yang instan, tetapi perubahan yang sungguh mendalam dari hati dan diri kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah mendengarkan doa putranya sendiri dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepada Bapa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang merantau untuk bertugas di tempat yang jauh, dan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air, rumah, serta keluarga mereka karena kurang adanya cinta kasih di dunia kita ini. Ya Bapa, semoga di tempat kediaman yang baru, mereka disambut dengan cinta kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua keluarga di sini, ya Bapa, semoga semua keluarga di dunia ikut membangun dunia yang adil serta menampakkan cinta kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua orang yang menderita serta meragukan kasih Allah karena kegagalan dan bencana yang telah dialami. Ya Bapa, semoga harapan mereka Kau bangkitkan kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang kelelahan dan cenderung putus asa, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami menemukan harapan dan semangat hidup baru dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi masyarakat Singapura dan dunia yang bekerja sama untuk mengendalikan virus COVID-19, ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu dalam situasi kami menghadapi wabah virus COVID-19. Semoga kami mempunyai kebijaksanaan dan belas kasih dalam setiap tindakan kami. Kami mohon kesembuhan kepada mereka yang terkena virus COVID-19 dan perlindungan bagi semua dokter dan petugas medis yang merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. bersama umat-Mu yang memohonkan intensinya pada hari ini, kiranya rahmat kasih-Mu Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberikan kelimpahan kesehatan bagi kami semua, dan juga rahmat pengampunan dosa bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, serta rahmat kegembiraan bagi mereka yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran. Biarlah kuasa kasih Tuhan melimpah atas mereka dalam hidup bersama dalam rumah tangga, ataupun status kita sebagai anak orang tua yang berbahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Dalam keheningan, mari kita sampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mendengarkan sabda Putra-Mu, dan sudilah mendengarkan doanya untuk kami, sebab kami percaya kepadamu Allah kami untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Marilah kita bersama-sama mengiringi persembahan roti dan anggur yang melambangkan hasil usaha dan bakti kita ke altar Tuhan dengan menyanyikan lagu persembahan Semoga Berkenan.
Mintalah saudara-saudariku supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus. Dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami William, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul, Santa Bernadette dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Bersatu dengan Tuhan, membawa damai dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita bagikan damai Kristus, saudara-saudara kita. Salam damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya mengundang kita semua untuk menerima komuni secara rohani. Marilah kita mengucapkan doa komuni rohani. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana kata pembuka tadi saya sampaikan, mulai minggu depan kita boleh merayakan Ekaristi kembali. Kita bersyukur dengan suasana ini. Namun kembali kita diingatkan bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita. Kalau memang kita sakit, janganlah ke gereja supaya tidak memberi penularan kepada teman-teman saudara kita yang lain. Janganlah jadikan gereja sebagai klaster yang baru untuk pertumbuhan COVID-19. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan Ekaristi. Terima kasih kepada Pastor Kamil dan juga staf dari Saint Bernadette Church yang telah memberikan izin kepada kita untuk melakukan hal ini, tugas ini, dan juga kepada teman-teman yang bertugas. Terima kasih untuk kerelaan kalian, waktu kalian untuk bersama-sama merayakan Ekaristi hari ini. Semoga melalui peristiwa ini kita sungguh diubah, hidup kita, hati kita semakin dimurnikan untuk boleh semakin menghargai perayaan Ekaristi sebagai sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita, serta mereka yang kita doakan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.